Jemaat yang terkasih, saat ini sedang merebak wabah virus corona. Cara penyebaran yang paling cepat adalah melalui droplet atau air liur. Untuk mendukung upaya penghentian penularan virus ini, maka ibadah Sabtu dan Minggu di GKI Klaten dialihkan melalui perjumpaan di dunia maya. Saat ini kami mengajak jemaat dan simpatisan GKI Klaten untuk ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini. Untuk itu, selama program ibadah ini berlangsung, jemaat dan simpatisan dimohon bersikap sebagaimana sedang mengikuti ibadah di gereja. Jemaat dan simpatisan diharapkan bersikap sebagai berikut. Yang pertama, berkonsentrasi dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Yang kedua, saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan juga ikut menyanyi. Demikian juga saat berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer pada rekening yang tertera pada prosesi persembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Pujilah Allah atas hikmat-Nya yang besar yang dinyatakan dalam karya penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Kami datang dengan sukacita hendak merayakan hikmat kasih-Nya yang besar dan mulia. Marilah meneladani cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus yang memulihkan dan menyelamatkan. Haleluya, kami bersukacita menyambut kehadirannya dengan puji-pujian bagi Allah sebab hikmat-Nya besar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Prapaskah keempat ini, kita akan merayakan sekaligus merefleksikan iman kepada Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih karunia bagi dunia dengan menghadirkan terang dan mencelikkan yang buta. Namun sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita membuka diri untuk memohon pengampunan dan pembaharuannya agar kita dilayakan untuk dapat melihat dan merasakan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh berhimpun di tengah-tengah keluarga kami untuk merayakan cinta kasih Tuhan melalui ibadah yang disiarkan ini. Ya Tuhan, kami sungguh merasakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Namun pada sisi yang lain kami juga menyadari seringkali kami membalas kebaikan-kebaikan Tuhan itu dengan sikap hidup yang seringkali meragukan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Karenanya ya Tuhan, ampunilah akan segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami, sucikanlah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam pengasihan-Mu. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pengampunan Kristus besertamu. Dan beserta kita semua. Jalan mulia, dengar doaku.
Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon pimpinan dari Roh-Nya yang kudus untuk menerangi hati dan akal budi kita. Sehingga firman yang diberitakan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh meneguhkan kita sekalian. Kita berdoa. Ya Kristus, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah Engkau nyatakan melalui derita dan sengsara-Mu, serta di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Karena kami boleh melihat melalui peristiwa itu, karya penebusan Tuhan di dalam hidup kami, yang mencelikkan mata batin kami, yang membuat kami boleh merasakan kehangatan kasih Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan itu dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman yang hendak kami baca dan kami renungkan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata,
Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa, aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan dengan pertolongan Roh Kudus melakukan di dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kegiatan yang saya suka untuk melakukannya
adalah pergi ke pantai. Bukan untuk bermain air. Meskipun banyak orang pasti pergi ke pantai adalah untuk bermain air. Bagi saya, kesempatan untuk pergi ke pantai adalah kesempatan untuk berdiam diri. Kesempatan untuk merenung dan merefleksikan kasih Allah di dalam hidup ini. Ketika saya berada di pantai, saya melihat kumpulan air yang begitu banyak. Saya melihat batu karang yang begitu kokoh. Saya melihat matahari yang terbenam. Saya merasakan angin yang berhembus. Saya melihat gelombang yang saling berkejaran. Saya melihat kegembiraan yang tergambar dalam wajah orang banyak. Dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih jauh dari itu adalah sesungguhnya ketika saya berdiri di tepi pantai, saya melihat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita diajak untuk tidak hanya melihat apa yang sudah Yesus lakukan terhadap orang yang buta sejak lahirnya, tetapi apa yang ada di balik itu semua. Ketika Yesus berjalan bersama dengan para muridnya, dia melihat seorang yang buta dari sejak lahirnya. Lalu para muridnya berkata, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Pertanyaan ini sebenarnya hal yang lazim. Karena memang dalam masyarakat Yahudi ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, orang seringkali mengkaitkan dengan kesalahan atau dosa yang dilakukannya. Mungkin tidak sedikit di antara kita juga pernah terlintas di dalam pikiran dan benak kita dengan peristiwa yang sekarang ini sedang terjadi, mewabahnya virus corona. Dosa siapakah? Apakah dosa penduduk Cina atau kota Wuhan? Pertama kali virus ini ditemukan. Dosa siapa? Masih di dalam adegan yang pertama dari bacaan kita, kemudian Yesus menjawab apa yang dikatakan atau apa yang dipertanyakan oleh para muridnya. Yesus mengatakan bahwa bukan orang ini, bukan juga orang tuanya, melainkan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ketika Yesus melihat orang yang buta dari sejak lahirnya ini, sebenarnya kepada kita hendak dipampangkan tentang Allah yang melihat, tentang Allah yang bertindak di dalam belas kasih-Nya. Itulah yang kita baca melalui kisah ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta dari sejak lahirnya. Yesus melihat, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk kata melihat, yaitu blepo dan horau. Blepo berarti melihat dengan mata jasmani atau indrawi. Misalnya, kalau kita melihat bintang di langit yang gelap, lalu kita mengatakan bintangnya kelap-kelip. Bintangnya terlihat dengan sangat jelas. Itu mata indera kita yang melihat. Tetapi setelah itu kita akan berkata, aku melihat kebesaran Tuhan. Itulah horau, melihat dengan mata rohani. Ketika kita melihat bintang di malam yang gelap, mungkin kita akan teringat dengan Kidung Jemaat nomor 64. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar dan seterusnya, maka inilah yang dinamakan dengan melihat melalui mata rohani, melalui mata batin kita. Kenapa? Karena kita merasa dihubungkan dengan yang ilahi. Kita melihat kebesaran Tuhan, kita takjub dengan karya tangannya. Demikian juga dengan orang yang buta dari sejak lahirnya ini. Mulanya dia tidak dapat melihat. Dia tidak pernah melihat wajah kedua orang tuanya, dia tidak pernah melihat wajah mungkin tetangga kiri kanannya, dia tidak pernah melihat Yesus karena dia buta dari sejak lahirnya. Lalu Yesus melihat, Yesus bertindak oleh belas kasih-Nya sehingga orang yang buta dari sejak lahirnya ini
dapat melihat. Blepo. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek di dalam ayat yang ke-7. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, orang yang telah dicelikan matanya ini pun akhirnya dapat melihat Yesus dalam artian rohani, horau. Dalam percakapan di dalam ayat 35 sampai 38, kita melihat bagaimana akhirnya mata batin dari orang yang buta dari sejak lahirnya ini melihat karya Allah di dalam hidupnya. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Perjumpaan Yesus dengan orang yang buta dari sejak lahirnya ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan pekerjaan Allah. Pekerjaan yang berupa tindakan penebusan yang menyelamatkan. Yesus berkata kepada para muridnya, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus mencelikkan mata orang buta ini bukan karena dosanya semata seperti yang diklaimkan atau yang disampaikan atau dilontarkan oleh orang-orang Farisi, melainkan karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri orang ini. Maka berbeda sekali tanggapan kaum Farisi terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Kaum Farisi ini melihat bahwa orang yang buta dari sejak lahirnya adalah orang yang berdosa. Demikian juga dengan Yesus, karena Yesus melakukan pemulihan atau penyembuhan itu pada hari Sabat. Mereka melihat dengan mata indrawi mereka. Tapi di sisi yang lain, mata rohani mereka tertutup rapat. Bahkan menolak pekerjaan yang telah dinyatakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih, anak-anak yang dikasihi. Merebaknya virus corona di berbagai belahan bumi. Di satu sisi membuat kita menjadi takut dan cemas karena penyebarannya yang begitu luar biasa. Membuat kita menjadi panik, menggoncangkan sendi-sendi kehidupan. Berita-berita yang tersebar ada kalanya membuat kita menjadi galau. Tetapi tidak sedikit juga berita-berita yang membuat kita menjadi semakin berpengharapan akan berlalunya masa-masa yang cukup kelam ini. Narasi yang dikisahkan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-9 meneguhkan kita bahwa Allah melihat dan Allah bertindak. Mau menyatakan kepada kita bahwa Allah masih bekerja dan terus berkarya di tengah-tengah situasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Maka adalah percuma kalau kita bertanya, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Yang penting bagi kita adalah bagaimana Allah bekerja. Saudara-saudara, Allah punya berbagai macam cara dalam menyatakan pekerjaannya. Untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Untuk menyatakan pemulihan di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi. Bagaimana Allah bekerja? Allah bekerja melalui pemerintahan yang ada. Allah bekerja melalui orang-orang yang berada di garis terdepan. Dokter, perawat, para medis. Di dalam dan melalui mereka Allah bekerja untuk ikut memulihkan sesama kita yang terdampak atau yang terkena virus corona ini. Allah bekerja melalui orang-orang yang berada di balik layar. Para peneliti yang menghabiskan waktunya berjam-jam di laboratorium sehingga mereka boleh menemukan cara pencegahan atau penangkalnya. Dan Allah bekerja melalui saudara dan saya. Bagaimana? Bagaimana Allah bekerja di dalam diri dan melalui kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja di dalam diri kita ketika kita dengan kesadaran yang penuh mengambil waktu untuk berdiam diri, mengisolasi diri, untuk memutus rantai penyebaran. Allah bekerja melalui mereka, melalui saudara dan saya, dalam segala sesuatu.
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita tertawa, bagaimana mungkin dalam situasi yang seperti ini Allah bekerja. Tetap ada kebaikan dalam situasi yang membuat kita tidak nyaman sekalipun. Setidak-tidaknya 14 hari ke depan ini kita dapat berkumpul bersama dengan anggota-anggota keluarga kita. Kita bisa melihat, kita bisa berjumpa dengan anak-anak kita. Kita bisa menghabiskan dan memberikan waktu yang terbaik bagi kita. Itu sisi kebaikan dari apa yang sedang kita alami sekarang ini. Memasuki Minggu Prapaskah keempat ini, mari kita teguhkan keyakinan kita kepada Allah yang hidup, Sang Gembala yang agung, yang akan terus berkarya di sepanjang abad dan di segala tempat. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kepada Allah yang hidup, Allah yang selalu mendengarkan apa yang menjadi seruan kami datang kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk upaya-upaya pencegahan yang terus-menerus dilakukan, mengikuti himbauan Badan Kesehatan Dunia yang diikuti oleh berbagai lembaga dan juga pemerintahan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya hikmat Tuhan menyertai setiap pemerintahan yang ada yang berupaya untuk melakukan pencegahan sehingga penyebaran virus corona tidak semakin melebar. Kiranya kasih karunia Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk mereka yang berada di garis terdepan dalam upaya pencegahan dan pemulihan saudara-saudara kami yang terkena dampak dari virus corona ini. Kami berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, dan para medis yang ada. Tuhan, kiranya Engkau juga yang meneguhkan karya pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Engkau juga yang menganugerahkan kesehatan, sehingga di dalam kesiapsiagaan mereka boleh melakukan yang terbaik melalui profesi yang mereka tekuni. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga dari mereka yang berada di garis terdepan. Kiranya Tuhan juga boleh meneguhkan, kiranya Tuhan juga yang boleh senantiasa mengaruniakan damai sejahtera bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para ahli yang berada di balik layar, yang mencoba dengan hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan untuk menemukan obat penangkal dari virus ini. Biarlah Tuhan juga boleh bekerja dan berkarya di dalam mereka, sehingga pada waktu yang tepat penangkal dari virus corona ini boleh ditemukan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang anggota keluarganya
dinyatakan positif terkena virus corona ini atau sedang dalam pemantauan dari tim kesehatan. Kiranya Tuhan juga yang memampukan mereka untuk dapat bekerja sama. Kiranya Tuhan yang berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu sehingga mereka pun boleh mengalami pemulihan. Dan ya Tuhan, mampukanlah kami juga untuk dapat mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana kami boleh menjaga diri kami begitu rupa, kami boleh mengendalikan keinginan-keinginan kami untuk pergi ke tempat-tempat yang dapat menyebarkan atau menimbulkan penyebaran dari virus ini semakin meningkat. Biarlah kami boleh mengupayakan yang terbaik, tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi lingkungan di sekitar kami, bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Mazmur 54 ayat 8 menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan kita. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor rekening 03065993000 atas nama GKI Klaten, atau Bapak dan Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja pada hari dan jam kerja. Marilah dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat dan anugerah yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Namun demikian, biarlah Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan ampuni kami apabila ada dosa yang terselip ketika kami memberikan persembahan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus berkarya di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Marilah kita menjaga kehidupan kita, kesehatan kita, dan kita ikut ambil bagian dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, menjadi penuai di ladang milik Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus berkarya di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah situasi yang
tidak memungkinkan sekalipun. Marilah kita menjaga kehidupan kita, kesehatan kita, dan kita ikut ambil bagian dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, menjadi penuai di ladang milik Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.